Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rini Rahayu. Saya dari Universitas Mada Bogor dengan Fakultas Ilmu Keagamaan dan Keguruan. Khususnya saya prodinya itu program studinya itu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini saya izin sumber dan media pembelajaran IPS. Sumber dan media pembelajaran yang digunakan di SD ini seperti apa ya? Pertama, karena kemarin masih masa pandemi, jadi anak sebagian masih menggunakan fasilitas online. Jadi untuk memfasilitasi anak, kami menggunakan lembar kerja siswa untuk memudahkan anak dalam belajar di rumah. Dan itu pun masih tetap mengacu pada kurikulum buku Kutilas yang dari pemerintah membuat LKS, jadi anak lebih memudahkan anak dalam belajar di rumah. Kemudian dalam media pembelajarannya untuk menjelaskan pembelajaran kepada anak, biasanya kami menggunakan media Zoom secara online. Kalaupun Zoom dikombinasikan dengan video pembelajaran yang mungkin sebagian kami mengambil dari YouTube. Jadi untuk mempermudah anak dalam memahami materi pembelajaran. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu tentang evaluasi pembelajaran IPS. Nah, kan ada yang praktek, yang seperti yang kayak gitu. Biasanya praktek dan evaluasi yang digunakan di SD ini seperti apa? Menurut praktek pembelajaran IPS itu biasanya disesuaikan dengan materi, pertama materi kelas 4, kelas 5 ya, seperti apa umpamanya dalam ekonomi atau perekonomian, ya anak itu praktek umpamanya pergi ke warung atau ke pasar. Kemudian seperti dalam pekerjaan, kita memperlihatkan praktek bagaimana sifat pekerjaan dari nelayan, petani, dan lain sebagainya. Seperti itu dalam praktek. Kemudian dalam pengetahuan sama halnya seperti tadi apa yang disampaikan yang mengacu kepada kurikulum 13 dan pada umumnya menggunakan PJJ atau online. Tambahan untuk praktek misalkan sejarah itu dibawa juga ke yang terdekat, itu misalkan museum-museum terdekat di sini di Palagan itu yang berkaitan dengan sejarahnya. Ya. di pendidikan IPS ini kan ada pendidikan karakter, seperti contohnya karakteristik terhadap anak. Bagaimana pendidikan karakter yang sering dilaksanakan di SD ini? Ya, mungkin saya menjawab dulu Pak ya. Nah, karena SD 3 ini memiliki semboyan yaitu religius dan berprestasi. Jadi untuk membangun karakter siswa, biasanya kami lebih mendekatkan kepada keagamaan. Contohnya pada saat pandemi kemarin pun kami tidak melepaskan anak dari segi karakter, dari bagaimana cara kami guru-guru untuk tetap memberikan karakter kepada anak yang religius itu. Contohnya pada saat anak sebelum memulai pembelajaran online, mereka misalnya membaca ayat-ayat suci, kalau enggak surat pendek, itu nanti mereka mengumpulkannya dengan cara voice note atau menggunakan video. Jadi seperti itu cara membentuk karakter kepada siswa yang lebih diutamakan pada kalian. Selain itu juga mungkin anak itu sendiri, kemudian yang laporan daripada orang tua, apakah anaknya betul atau tidak. Jadi ada seorang tambahan dari orang tua dengan cara yang menyampaikannya secara video, dan orang tuanya pun ikut ada di situ. Bukan berarti orang tuanya yang melakukan hal
seperti itu. Di dalam pendidikan IPS ini ada tengah tantangan nasional dan global. Bagaimana pandangan guru mengenai pengajaran IPS di tengah tantangan nasional dan global saat ini? Tantangan global. Menurut pandangan tantangan global, Bisa dipertegas maksudnya? Ya, maksudnya apa ya? Tantangan global. Misalnya dalam globalisasi. Iya. Jadi bagaimana cara kami guru untuk tetap memberikan pendidikan yang lebih modern kepada anak, misalnya dengan cara satu Zoom ataupun Google Meet dalam media pembelajaran itu merupakan salah satu bentuk kami memperkenalkan teknologi kepada anak. Karena kalau zaman dahulu mungkin tidak, anak SD tidak akan tahu yang namanya Zoom atau Google Meet, mungkin itu hanya orang kantoran yang menggunakan. Tapi sekarang di dunia pendidikan kami memperkenalkannya, ada Zoom, ada Google Meet, dan juga beberapa teknologi-teknologi sekarang yang bisa diaplikasikan pada dunia pendidikan. Untuk tahap sekolah dasar mungkin sebatas itu. di dalam pendidikan IPS ini adalah harus khususnya mungkinnya ada kurikulum 13 gitu. Bagaimana kurikulum yang diimplementasikan dan dipraktekkan pengajar muatan IPS di SD ini yang sering diimplementasikan? Iya, terutama dalam kurikulum 13 ini karena dalam buku tema, jadi seolah-olah apa yang disampaikan di IPS kadang-kadang belum selesai sudah meloncat ke pelajaran yang lain. Karena itu ya mau tidak mau di dalam pembelajarannya terutama yang ada kaitannya dengan IPS ya sesuaikan dengan apa yang disampaikan terus saja. Jadi tidak dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia yang ada hubungannya dengan pembelajaran dalam IPS itu. Nanti setelah selesai baru disampaikan ke anak kemana yang dikaitkan, yang dimasukkan ke pembelajaran IPS-nya, kemudian apa yang materi yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Mungkin di mata pelajaran yang lain, yaitu bukan hanya IPS saja ya Pak, untuk menggunakan RPP. Mungkin ada mata pelajaran lain seperti IPA, IPS yang seperti itu, ada RPP-nya. Untuk RPP saya kira yang 5 mata pelajaran seperti IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia, kemudian kesenian, BDP itu digabung dalam RPP. Hanya yang dipisah antara lain yaitu seperti PADBP atau pendidikan agama, kemudian matematika dan olahraga. Itu pun tidak semua kelas, hanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ini keseluruhan dari 9 mata pelajaran 4, 5, 6 baru dipisah antara lain agama, olahraga dengan matematika. Rancangan pembelajaran apa dan bagaimana rancangan pembelajaran yang digunakan oleh guru di sini? Seperti apa dan rancangannya itu bagaimana? Rancangan pembelajaran itu ya RPP Pak ya. Jadi RPP itu kami sebagai guru itu pasti sebelum masuk ke kelas ataupun pada saat akan mengajar kita harus mempersiapkan dulu rancangan atau skenario pembelajaran sebelum kita belajar. Jadi jangan sampai guru itu seperti orang linglung saat belajar. Jadi RPP itu merupakan acuan kami dalam belajar di kelas. Jadi apapun yang akan kami ajarkan, kami harus membuatnya dulu skenario-nya sebelum kami masuk kelas dulu. Jadi itu merupakan
skenario yang harus dipersiapkan sebelum guru mengajar di kelas. Jadi itu merupakan PPP yang digunakan oleh guru. Mungkin di dalam pembelajaran IPS juga ada nilai-nilai. Nilai-nilai apa saja yang sering dimuatkan dalam silabus dalam RPP menurut pandangan Bapak dan Ibu? Bu, ada nilai-nilai. Iya, nilai-nilai apa saja yang sering dimuatkan dalam silabus dan RPP menurut pandangan Bapak? Karena kurikulum sekarang 2013, biasanya apapun mata pelajarannya itu pasti memuat 4 kriteria. Nilai Nilai sikap, sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Itu semua mata pelajaran pasti menggunakan 4 nilai tersebut. Jadi kalau untuk ya sosial, kalau IPS-nya mungkin sosial ya. Jadi setiap manusia atau individu itu kita mengajak pada anak-anak untuk saling kenal dengan lingkungan sekitar, ada interaksi. Nah, dengan terutama teman Nah, di kelas teman. itu kan ada nilainya juga. Itu ada nilainya. Orang menggunakan aslinya. Dalam bahasa Indonesia keberanian untuk bicara. Seperti contohnya public speaking mungkin. Public speaking, ya untuk biasanya lebih ke bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia public speaking misalnya puisi ataupun pidato itu lebih ke bahasa Indonesia. Kalau IPS kita ya untuk interaksinya saja untuk sekolah dasar. Mungkin Bapak dikarenakan wawancaranya sudah selesai, mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.